Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Toraokun sebelumnya, kali ini kita akan menyoroti kekacauan yang terjadi di area sekolah Walrus setelah merambat ke desa-desa yang ada di sekitar. Salah satunya adalah desa tempat di mana Jarul berada saat ini. Seperti yang telah admin Toraokun bahas sebelumnya, para raksasa iblis mendatangi tempat itu untuk mengincar Jarul atas perintah dari Im Sama. Di sisi lain juga ada banyak prajurit raksasa yang berkumpul di sana sehingga mereka bertarung bersama melawan para musuh yang ada di sana. Dalam adu kekuatan biasa, tentulah para raksasa iblis jauh lebih unggul dibanding para prajurit tersebut. Maka dari itu, Jarul memerintahkan mereka semua untuk membentuk formasi perang dan bertempur dengan terkoordinasi. Setelah beberapa saat pertempuran berlangsung, para raksasa iblis tampak masih mendominasi karena di sana ada Dori dan Brogy yang telah menjadi raksasa iblis. Mereka berdua sukses mengalahkan banyak prajurit raksasa di desa itu dengan cukup cepat. Kekuatan dua orang tersebut dalam mode normal saja memang sudah sangat hebat. Apalagi dalam mode raksasa iblis seperti sekarang ini, tentulah mereka berdua menjadi semakin menakutkan. Melihat itu pun membuat Jarul menjadi sangat sedih karena dia punya banyak kenangan indah bersama dengan Dori dan Brogy sejak dulu. Jarul pun mengenang kembali beberapa momen pada masa lalu itu sehingga muncul kilas balik tentang masa lalu Jarul, Dori dan Brogy. Kilas balik itu memperlihatkan Dori dan Brogy yang masih kecil sedang berlatih di bawah pengawasan dari Jarul saat masih muda. Di sana juga ada Harald karena Harald memang sepantaran dengan Dori dan Brogy. Mereka bertiga sangat potensial sejak masih anak-anak. Dori pun berkata bahwa suatu hari nanti mereka akan melampaui Jarul dan Zoro, sehingga Jarul tertawa saat mendengar hal itu. Kembali ke masa sekarang ini, Jarul sedikit menangis ketika mengingat masa lalu dan melihat bagaimana keadaan Dori dan Brogy sekarang ini. Dori dan Brogy yang saat masih kecil dulu diharapkan oleh Jarul untuk menjadi prajurit hebat yang akan melindungi Elbaf, kini justru malah menjadi sosok raksasa iblis yang membawa kehancuran bagi pihak Elbaf. Meski begitu, Jarul mulai mengendalikan perasaannya agar kesedihannya itu tidak dilihat oleh para prajurit raksasa yang lain. Sebab Jarul tidak mau perasaan pribadinya itu malah membuat orang-orang di sana menjadi terpengaruh dan kehilangan fokus. Jarul pun bicara sendiri dengan berkata, tak diragukan lagi bahwa Dori dan Brogy sejak lama sebenarnya sudah melampaui Jarul dan Zoro. Mereka berdua adalah prajurit yang berharga bagi Elbaf dan menjadi penopang masa depan untuk bangsa Elbaf. Maka dari itu, Jarul berharap bahwa akan ada cara untuk mengembalikan mereka seperti semula. Jarul sama sekali tidak sudi jika dua raksasa itu terus-menerus menjadi iblis di bawah kendali dari pihak pemerintah dunia. Jarul pun berkata dalam hati, dia tidak akan memaafkan pemerintah dunia terutama Im Sama. Dari perkataan Jarul ini jelas bahwa dia mengetahui eksistensi dari sosok tertinggi pemerintah dunia itu. Dia merupakan salah satu dari segelintir orang yang mengetahui eksistensi dari Im Sama. Ini juga menjadi alasan kenapa Im Sama memerintahkan para raksasa iblis untuk segera menghabisi Jarul, karena memang Jarul adalah orang yang tahu banyak hal tentang Im Sama. Semakin terindikasi bahwa sebenarnya Jarul ini sempat memiliki suatu koneksi dengan Im Sama. Namun karena satu dan lain hal, pada akhirnya Im Sama memutuskan untuk menghabisi Jarul saja. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, Pulau Karibari sebagai markas utama Cross Guild kembali mendapat sorotan. Berdasarkan pembahasan admin Toraokun sebelumnya, di tempat itu sedang terjadi pertempuran panas antara Cross Guild melawan Angkatan Laut di bawah komando Ryokugyu. Setelah pertempuran berlangsung beberapa lama, pihak Angkatan Laut menjadi terdesak karena aksi dari Mihawk. Namun hal tersebut sudah dilaporkan kepada Akainu oleh salah satu Vice Admiral, sehingga Akainu pun mengirim Fujitora menuju ke tempat itu. Di sisi lain, bagi yang tidak ikut bertarung bersama dengan yang lain, menerima laporan dari informan di kalangan Angkatan Laut bahwa Admiral Fujitora sedang ke sana untuk membantu Admiral Ryokugyu. Bagi pun menjadi panik sebab dia tahu bahwa keadaan akan berbalik jika dua admiral bekerja sama. Bagi ingin memberitahu hal tersebut kepada Crocodile dan juga Mihawk, tapi tidak ada kesempatan sebab keduanya sedang sibuk bertarung. Jika Bagi mendekat, maka dia juga akan berada dalam bahaya. Maka akhirnya Bagi mengambil inisiatif sendiri beberapa waktu yang lalu dan akan ditampilkan juga
juga kilas balik singkat yang memperlihatkan hal tersebut. Rupanya, Buggy menghubungi beberapa pemimpin organisasi dunia bawah yang beraliansi dengan Cross Guild. Kemudian Buggy meminta mereka semua untuk melacak keberadaan Fujitora dan mengepungnya sebelum tiba di Pulau Karaibari. Melacak keberadaan orang dan melakukan pengepungan tentu sangat mungkin dilakukan oleh organisasi dunia bawah itu. Namun Buggy mengingatkan mereka agar melakukannya dengan sangat hati-hati dan juga mengerahkan pasukan yang sangat besar, sebab sebagai seorang admiral, Fujitora memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Para pemimpin organisasi dunia bawah itu pun tampak bersemangat karena mereka mendapat kesempatan untuk mengepung seorang admiral. Semuanya segera bergerak dari tempat masing-masing dan saling berkoordinasi agar pengepungan bisa dilakukan secara serentak. Kembali ke masa kini, Buggy bertanya-tanya apakah para pemimpin organisasi dunia bawah itu telah mengepung Fujitora atau belum, sebab sudah cukup lama waktu berlalu semenjak Buggy memberi kabar kepada mereka semua. Dia khawatir jika mereka sampai gagal dan Fujitora akan segera tiba di Pulau Karaibari. Beralih ke lokasi Fujitora di lautan, dia telah dikepung oleh kapal-kapal organisasi dunia bawah itu. Fujitora hanya membawa 3 kapal saja dalam armadanya, sedangkan kapal-kapal musuh jauh lebih banyak. Mereka benar-benar menggunakan kekuatan penuh karena paham bahwa lawannya adalah seorang admiral. Pertempuran antar kapal pun terjadi di tempat itu, di mana meriam dari kapal masing-masing mulai saling tembak. Tak lama kemudian, Fujitora mulai beraksi. Dia memanggil meteor dan satu kapal musuh pun seketika langsung hancur. Melihat itu, membuat para pemimpin organisasi dunia bawah segera naik ke kapal Fujitora untuk melawannya secara langsung dan mencegah supaya dia tidak memanggil meteor lagi. Dalam pertempuran kapal di lautan seperti ini, Fujitora memang sangat diuntungkan karena dengan kekuatan gravitasi, dia bisa memporak-porandakan banyak kapal dengan sangat mudah. Bahkan hanya dengan satu kali memanggil meteor saja, satu kapal musuh seketika langsung hancur, serta orang-orang di dalamnya pun langsung terluka parah dan juga tenggelam. Di sana, Fujitora langsung memerintahkan para anak buahnya untuk segera mundur. Dia berniat menghadapi sendiri saja para pemimpin organisasi dunia bawah itu, sebab Fujitora ingin para anak buahnya itu tetap dalam keadaan sehat dan tidak kelelahan. Mengingat di Pulau Karaibari nanti, rencananya mereka semua pun akan bertarung habis-habisan. Jadi para anak buahnya tidak boleh menghabiskan banyak energi atau terluka parah dalam pertempuran di lautan ini. Fujitora pun segera mengambil ancang-ancang untuk bertarung dan memasang ekspresi serius yang sangat intimidatif yang menandakan bahwa dia siap untuk segera membantai para musuh di sana. Dia juga mendapatkan keuntungan lain dalam pertarungan di lautan ini karena fleksibilitasnya lebih unggul daripada musuh. Para musuhnya di sana harus selalu menginjakkan kaki di kapal mereka, sedangkan Fujitora bisa terbang menggunakan pengendalian gravitasi. Dia tinggal memakai beberapa bongkahan kayu di kapal dan menaiki kayu itu untuk terbang. Hal itu sudah pernah kita lihat ketika dia menggunakan bongkahan tanah untuk terbang. Dengan mengendalikan gravitasi, dia bisa menerbangkan apapun. Kembali menyoroti pertarungan di Pulau Karaibari, Ryokugyu terlihat sudah semakin terpojok oleh Mihawk. Namun karena kemampuan hutan yang dia miliki, Ryokugyu bisa melakukan pemulihan dengan sangat baik sehingga sulit untuk ditumbangkan. Mihawk sebenarnya sudah tahu bahwa Ryokugyu sedang mengelur waktu sampai bala bantuan tiba. Mihawk juga menduga bahwa bala bantuan yang sedang ditunggu itu adalah admiral yang lain. Meski begitu, Mihawk tidak gentar sama sekali. Melawan 2 admiral sekaligus pun dia rasa masih sanggup. Hanya saja dia bilang dalam hati bahwa dia akan terlambat datang ke Pulau Hachinosu. Beberapa waktu yang lalu, Rockstar yang merupakan salah satu anak buah Shanks memang sempat menghubungi Mihawk untuk meminta bantuan. Namun karena Mihawk saat ini sedang sibuk, maka dia sepertinya akan datang terlambat. Berhubung tadi Fujitora sangat mendominasi pertempuran melawan para organisasi dunia bawah yang dikirim oleh Buggy, maka tak lama lagi Fujitora pasti akan bisa sampai di Pulau Karaibari, sehingga pertarungan Mihawk pun akan semakin lama karena dia akan segera menghadapi Admiral Ryokugyu dan Fujitora sekaligus. Beralih ke Pulau Hachinosu yang masih kacau, kali ini kita akan menyoroti pertarungan di area pelabuhan antara Garp dari pihak Angkatan Laut dan Shiki sebagai salah satu aliansi terkuat bajak laut Kurohige. Seperti pembahasan admin Terakun sebelumnya, beberapa waktu yang lalu, Garp sempat melempar Shiki ke dalam tanah memakai teknik Blue Hole. Namun, sebagai sosok bajak laut legendaris, Shiki mampu bertahan meski terluka cukup parah. Pertarungan pun berlanjut kembali di mana keduanya saling serang secara langsung. Garp berkata bahwa Shiki memiliki daya tahan kuat walau dia sudah tua. Kemudian Shiki mulai membahas tentang keluarga Garp yang bertujuan untuk mengganggu fokusnya. Shiki bilang Garp pasti bangga memiliki seorang anak yang menjadi pemimpin pasukan revolusi, serta memiliki cucu yang merupakan salah satu Yonko. Tentu perkataan ini sebenarnya bermaksud untuk menyindir
menyindir Garp karena Shiki yakin bahwa Garp sama sekali tidak bangga, melainkan kesal dengan pilihan anak dan cucunya itu. Namun rupanya hal itu tidak cukup untuk mengganggu fokus sang pahlawan angkatan laut tersebut. Garp tetap menatap tajam ke arah Shiki dan tidak terdistraksi. Shiki pun melihat di kejauhan ada Koby, yang mana dari berita dan berbagai informasi yang dia ketahui, sang marinir muda tersebut adalah murid kesayangan Garp. Bahkan beberapa hari yang lalu ketika Garp nekat datang ke Pulau Hachinosu, itu dilakukan demi menyelamatkan Koby. Shiki pun menerbangkan bongkahan batu berukuran besar lalu memakai suatu teknik untuk melesatkan batu itu dengan kecepatan tinggi ke arah Koby. Saat ini Koby sedang fokus bertarung melawan es bear, sehingga batu itu melesat ke arah belakang kepalanya. Nah, kali ini fokus Garp menjadi cukup terganggu, sehingga Shiki mendapatkan celah untuk mendaratkan serangan yang membuat Garp terpental. Ketika serangan batu dari Shiki itu sudah mulai mendekati Koby, Koby bisa menyadari itu dengan kemampuan Kenbunchaku Haki, sehingga dia pun berbalik dan langsung meninju batu tersebut, sehingga batu itu pun seketika langsung hancur. Shiki yang melihat hal tersebut pun tersenyum dan berkata, rupanya bocah itu memang benar-benar murid Garp. Tak lama berselang, Garp yang tadi diserang oleh Shiki bangkit kembali dan langsung meninjunya, sehingga Shiki terpental dan menabrak salah satu bangunan yang ada di sana. Berpindah ke tempat lain, kita akan menyoroti suatu wilayah yang ada di lautan, di mana beberapa komandan dalam armada besar bajak laut topi jerami sedang bertempur melawan para agen CP0. Sebelumnya, ada 3 agen CP0 di kapal pemerintah dunia yang bertujuan untuk pergi mencari Vivi. Namun di tengah perjalanan, mereka malah bertemu secara tidak sengaja dengan Orlombus, Sai, dan Ideo yang sedang bergerak bersama-sama karena mereka hendak mengadakan pertemuan dengan Cavendish di suatu pulau. Dalam pertemuan tersebut, mau tidak mau, terjadi sebuah pertarungan. 2 agen CP0 naik ke kapal Orlombus dan bertarung melawan mereka. Sedangkan agen yang satunya lagi tetap di dalam kapal untuk melaporkan keadaan ke seniornya yang ada di Marijuis. Usai beres melapor, agen itu pun ingin bergabung dengan 2 rekannya tadi. Tapi kapal Cavendish tiba-tiba muncul dan mulai mendekati area pertempuran. Tanpa berlama-lama, Cavendish pun segera melompat ke atas kapal pemerintah dunia itu untuk bertarung melawan agen CP0 yang ada di sana. Sementara itu, para krunya naik ke kapal Orlombus demi membantu rekan-rekan aliansi mereka. Dalam duel Cavendish dengan agen CP0 di kapal pemerintah dunia, awalnya sang agen CP0 itu berhasil cukup unggul karena dia punya kemampuan bertarung yang lebih hebat di antara 2 agen CP0 yang lain. Namun tiba-tiba Cavendish bergerak dengan sangat cepat sehingga berhasil melukainya. Diperlihatkan bahwa rupanya saat ini Cavendish sudah berubah ke dalam mode setengah Hakuba. Jadi Hakuba tidak mengambil alih kesadaran Cavendish dalam mode ini. Dia masih sadar, tapi dia bisa mengendalikan sebagian kemampuan Hakuba. Agen yang diserang tadi pun mampu bertahan dan hendak bertarung lagi. Cavendish yang melihat itu menyeringai dengan seram lalu berkata, bersiaplah untuk serangan-serangan yang jauh lebih kuat dibanding serangan sebelumnya. Jadi kini ternyata Cavendish sudah mulai bisa mengendalikan mode Hakuba miliknya. Dia bisa menggunakan serangan dan kecepatan tinggi tapi masih dalam kendali kesadarannya. Tidak seperti saat di Dressrosa dulu di mana dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Mau itu lawan ataupun kawan, semuanya akan dia serang. Dengan pengendalian mode Hakuba Cavendish sekarang ini, dia akan bisa bertarung dengan lebih cepat dan lebih efisien, dan tentu juga aman bagi para rekan-rekannya yang lain. Cukup penasaran juga sebenarnya Hakuba itu makhluk apa? Apakah dia memang adalah kepribadian ganda milik Cavendish sejak lahir, atau malah Hakuba itu sebenarnya adalah suatu makhluk yang dulu memang hidup, dan kemudian karena suatu kejadian tertentu, dia merasuki tubuh Cavendish. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Turaokun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Turaokun, Shambles.